I think my problem is because our horoscope sign isn't compatible. My wife is a Scorpio. Scorpio makes some noise. All right, Scorpio are assholes. Oh, Scorpio's good, sir. I love Scorpios. You could be a little bit faster. Scorpio, awesome. Scorpio men, awesome. Women, psychos. I don't think she's compatible with me. Can you guess what my horoscope sign is? Judging from how I am. Taurus, almost, sir. My guy. Oh. I am a Gemini. Anybody have a problem with that? No. People seem to hate Gemini for whatever reason. Are you a Gemini? I already hate you, sir. I don't know. Other Geminis in the room, make some noise. Come on, Gemini. Oh! I'm very sorry, sir. Very sorry. Good luck to you. You made it out there thus far. I don't know. What's the worst horoscope sign to date, do you think? What is it? You guys don't believe in horoscope? Scorpio, but not the men. That sounded kind of weird. Scorpio, but not the men. That'll date men. Relax, sir. Look at that BTS motherfucker in the back. Fucking everybody in sight. Scorpio, women. That's what you think. What's her horoscope sign? I'm his sister. Oh, okay. Well, I guess it's Cleveland, so I don't know. I don't know. Maybe it's a thing, maybe it's not. You tell me, sir. Gue baru aja menyelesaikan show 10,000 Hour Cleveland di Ishoni Ramen. Setelah yang kemarin, yang ini rasanya menyenangkan sekali. Tonton di episode ini di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for everyone. Udah lama ya nggak bikin .id Weekly Vlog dengan latar ini. Tapi di episode kali ini kembali melanjutkan perjuangan ngebangun karir stand up di New York, terutama dalam bentuk tour 10,000 Hour ke sejumlah kota, bukan cuma di Amerika Serikat, tapi di Eropa juga. Walaupun yang di Eropa ada kendala, nanti gue ceritain, tapi Eropa juga. Hari Senin, gue berangkat ke Cleveland. Ini adalah kali pertama gue ke Cleveland. Dan kalau bukan karena 10,000 Hour, seperti juga Salisbury dan Atlanta dan lain-lain, mungkin gue nggak akan pernah ke Cleveland. Jam 5.30 pagi, berangkat menuju Cleveland untuk pertama kalinya, untuk show 10,000 Hour. Naik bis dulu Q27, nyambung bis Q48 sampai LaGuardia Airport, Terminal B, terbang. Tapi karena diajak untuk manggung oleh sepasang pasangan yang punya tempat makan tepatnya, Jojo sama Nutrian aka Linda, kita sebut Linda aja namanya ya, karena dia di sana dikenal dengan nama Linda. Mereka ngajak untuk gue manggung di Ishoni Ramen, tempatnya mereka. Berangkatlah gue, berangkat 5:30 ke Bandara LaGuardia, bandara terdekat dari rumah ini. Bandara yang pesawat mondar-mandirnya lu denger. Karena di Queens itu ada 2 bandara, ada JFK, ada LaGuardia, dan ada satu lagi Newark, tapi itu bahkan nyebrang ke Manhattan, nyebrang lagi ke New Jersey. Dan biasanya gue perginya lewat JFK, tapi mungkin karena ini penerbangan domestik ya, mungkin gue terbangnya, tapi kemarin ke Atlanta gue JFK. Ya pokoknya intinya gue naik, nah ini nih, ini pasti dari LaGuardia nih. Jadi gue berangkat ke sana naik 2 bis,
naik Q27 lanjut Q46 kalau nggak salah. Terus nyampe bandara rada pagi karena gue nggak pengen buru-buru lah, pengen siap-siap karena gue nggak pernah naik. Tadinya gue pikir gue nggak pernah naik dari LaGuardia, tapi pas nyampe LaGuardia gue lihat-lihat pernah deh gue kesini, tapi mungkin emang jarang. Terus jadi gue sempet ngopi dulu sambil nunggu, terus terbanglah gue 1 jam 40-an, mendarat di Cleveland, dijemput sama Jojo sama Linda. Stop pertama bersama dengan mereka itu makan dulu apa? Gue lupa deh. Lupa gue. Tapi yang gue ingat di hari itu salah satunya gue mampir ke sebuah kedai kopi. Kedai kopinya namanya Copper Moon. Kecil. Dari depan pun bahkan nggak kelihatan. Cuma ada tulisan coffee, tapi nggak ada tulisan Copper Moon. Nggak ada. Dia kayak nempel di apartemen gitu. Tempatnya kecil dan pitch-nya Jojo sama Linda adalah kalau nyampe ke sana, lu cerita aja apa yang lo rasain, apa yang lu pengen. Nanti mereka akan bikinin sesuatu off the menu. Artinya dia nggak mesenin sesuatu yang tertulis di menu gitu kayak apa kayak Java Chip Frappuccino, itu minuman Starbucks sih. Misalkan cappuccino atau americano, dia nggak bikin begituan tuh. Cafe mocha nggak bikin begituan. Lu jelasin apa yang lu rasain, apa yang lu pengen, nanti disiapin. Dan bener, ketika nyampe sana, Jojo mesen, Linda mesen, terus dia nanya, lu pengennya apa? Just say whatever. Coffee or not coffee? Coffee. I'm actually very sleepy right now. I got you. But Strong. Yeah, very strong. But I'm not. It's kind of hot also, so I'm thinking about something cold. Yeah, it's basically that. Sweet, semi-sweet, or not sweet? No. Not sweet. Yeah, Dairy or non-dairy? non-dairy. Non-dairy. I'm gonna surprise you. What was that? I'm gonna surprise you. Okay, cool. I like that. Thank you. All right. Okay. Shit, gue lupa nama orangnya siapa sekarang. Wow. Milk and then vigorously shake it. Wow. It'll wake your ass up, I promise. I think it will. It will. What's your first name again? Panji. James. James. It's nice meeting you. Brother. Tapi karena orangnya cuma satu, jadi ada 2 orang, yang satu spesialis teh, yang satu spesialis kopi. Gue lupa nama orangnya. Tapi udah gue kesana, terus dia bilang gini, I'm going to surprise you. Pas gue minum, gue juga nggak tahu itu minuman apa. Jadi dia mungkin base-nya espresso, terus dia kasih apa gue nggak tahu. Pokoknya warnanya agak coklat tua gitu. Terus ada sedikit sodanya, ada fizz-nya gitu. Tapi juga ada sedikit citrusnya. Jadi ada kayak jeruknya. Nggak tahu tuh gue apa. Tapi persis seperti yang gue butuhkan dan nggak ngantuk. Perjalanan menuju ke situ, gue nguap mulu di jalan. Nguap mulu. Si Jojo Melinda juga sadar gue nguap mulu. Pas habis minum itu nggak nguap gue sampai habis. Karena habis itu gue dibawa ke hotel, diinepin di hotel menyenangkan sekali. Hotelnya tuh nggak jauh dari tempat mereka tinggal dan nggak jauh dari Ishoni Ramennya. Menyenangkan sekali kamarnya. Gue di situ bentar, habis itu dijemput, habis itu berangkat ke tempatnya. Tempatnya di kayak sebuah namanya apa ya? Pokoknya kayak strip gitu, di mana ada beberapa restoran termasuk si Ishoni Ramen. Nah, Ishoni Ramen, show di Ishoni Ramen ini tidak dijual tiketnya, tertutup untuk customernya mereka. Dan di antara semua yang nonton, mungkin 30 kali ya, bersama dengan staffnya mereka mungkin total 50. Mungkin lebih 35 kali. Pokoknya di antara semua penonton mereka, itu yang orang Indonesia cuma 2 kakak beradik. Sisanya orang Amerika. Itu udah sebuah kelegaan, karena terakhir kali di New York kan, seperti yang Anda tahu, gue nggak happy karena banyakan orang Indonesia. Terus, ketika gue jalanin show-nya, gue happy karena semua joke-nya kena, tapi bukan yang wah ngakak yang pecah banget. Menurut gue kayaknya gue nggak pernah sih yang benar-benar pecah banget. Di Atlanta gue ngerasa set gue bekerja dengan sangat baik. Iya, di Atlanta paling oke. Terutama di Don't Tell Comedy itu paling oke. Itu gue happy. Singapura juga oke. Tapi kan Singapura bukan Amerika ya. Di Salisbury karena dia kota kecil,
penerimanya iya dan enggak gitu ya, ada hit and miss-nya. Kalau di kalau di Cleveland itu kena semua, walaupun mungkin nggak meledak banget. Dan penontonnya variatif banget ya. Ada yang udah tua, ada yang seumuran gua, ada yang masih muda, ada yang anak-anak SMA baru berapa mungkin 9 kuliah kali ya, 19 tahun. Jadi ragam banget. Tapi seru sih gua ngejalanin joke-nya. Dan apa ya, buat gua tuh lagi-lagi terasanya tuh fulfilling gitu, sangat memenuhi apa yang gue cari gitu. Gue tuh cari pengalaman, gue cari pengalaman stand up gitu. Gue tuh seneng. Mungkin orang bisa bilang harusnya lu menyesuaikan joke kayak gini, jangan dibawa ke sini, jangan dibawa ke situ. Itu tuh adalah hal-hal yang akan terjadi nanti di 1 jam gue yang berikutnya. My next hour is going to be like that. My next hour is going to be an hour that was developed knowing about all this. Karena untuk yang sekarang gue cuma punya ini. Ini aja 2 tahun gue nulis untuk punya praktis 45 menit sebenarnya. Beda banget sama di Indonesia. Di Indonesia gue bisa open mic 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan bisa punya materi sejam. Di Amerika Serikat dibutuhkan 2 tahun untuk dapat 45 menit. Karena di Amerika Serikat, terutama di New York ya, semua joke gue tuh jadi lebih pendek. Jadi lebih banyak joke yang masuk di situ. Dan lebih usaha gitu. Tapi gitu, gue kumpulin materi sebanyak 45 menit ini, terus inilah yang gue bawa. Mau kayak gimana hasilnya, emang niatnya adalah kalau ini adalah joke yang mau gue bawa, kayak gimana tuh penerimanya. Emang itu yang dicari. Ada yang bekerja dengan lebih baik, ada yang bekerja tidak sebaik itu. Tapi memang setelah gue amati ya, memang poin-poin tawa terbesar, baik di Salisbury ataupun Cleveland, itu crowd work. Jadi ini sesuatu yang mesti gue dalamin lagi. Gue kayaknya ngebuka harus pakai crowd work. Kalau biasanya kan gue ngebuka langsung joke. Kayaknya gue ngebuka harus dengan crowd work. Baru masuk ke joke gue, lalu ada crowd work lagi, baru masuk ke joke penutupnya, terus kelar. Karena gue pernah cerita, 10,000 Hour itu dibagi 3. Ada satu bagian, sepertiga pertama adalah tentang Indonesia, sepertiga kedua adalah tentang relationship, sepertiga ketiga yang blue gitulah. Tapi setelah itu gue manggung total 52 apa 54 menit. Habis itu selesai dengan menyenangkan. Gue samperin penontonnya, gue salamin mereka. Mereka sih muji gue semua. Mereka bilang gue oke, banyak yang happy nonton gue. Gue sih senang aja bisa menghibur mereka. Dan senang ketemu staffnya Ishoni Ramen karena hampir semuanya orang Indonesia kecuali satu. Tapi pas hari H yang satu itu nggak ada. Karena si Ishoni Ramen ini lucu. Ishoni Ramen ini Senin Selasa nggak buka. Kecuali ketika Selasa si Jojo pengen izakaya. Yang kayak experience yang beda lah dari biasanya. Jadi dia datang, ini menu gua, nah ini lu nikmatin lah gitu. Tapi ya gitu, mereka bukanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus gue tanya sama mereka, itu tuh lazim gak sih? Enggak lazim sih. Nanti gue cerita lebih panjang tentang mereka. Karena mereka punya, atau mereka lebih tepatnya memberi pembelajaran banyak sekali sama gue. Udah nih, setelahnya, lagi-lagi mirip kayak Iza Poke Coffee di Salisbury, yang ngundang pelanggan setianya. Ini juga mereka kan ngundang pelanggannya ya. Dan habis itu ada yang datang bawa wine, coba penontonnya datang bawa wine. Gue bawa wine nih, ada yang bawa bir. Kalau gue nggak sadar bawa bir taruh di mana gitu. Lucu banget. Termasuk ada yang bawa ganja. Gue ditawarin, Bang Banji mau nggak? Ini ada tamu yang bawain. Setelah gue nggak nyimeng gitu. Dan seperti biasa orang cenderung kaget ketika tahu gue tuh nggak nyimeng. Dan memang gue nggak nyimeng. Gue memang dikenal dengan beat legalisasi ganja. Tapi gue gak suka nyimeng, gue gak suka ngisep apapun dalam bentuk asap. Cerutu, rokok, cimeng, shisha, apapun itu. Pokoknya kalau masukin asap, gue gak doyan itu. Gak doyan rasanya di mulut lebih tepatnya. Terus gue masih mau makan edibles, cuman kendala gue dengan edibles adalah gitingnya lama karena masuk ke sirkulasi darah gitu. Mesti bokra dulu, mesti pipis gitu. Kadang-kadang bisa sampai besoknya loh masih nyisa. Jadi capek gitu. Capek tahu giting lama, males.
kan gue juga mau beraktivitas ya. Udah Jojo sama tamunya pada giting. Terus Jojo bilang gini, Bang Panji lagi pengen makan apa? Gue lagi pengen masak nih untuk Bang Panji. Terus gue bilang, karena mereka tahu gue nggak makan sebelum pertunjukan, terus gue bilang terserah mau dimakanin apa. Terus si Ryan salah satunya bilang, wah ini Jojo kalau lagi high nih masak nih makanannya terenak gitu. Terus gue bilang, oh ya kalau gitu gue pengen lihat. Dikasih nasi goreng. Sumpah nasi gorengnya enak banget. Nah ini makanan spesial sekali. Karena yang bikin juga lagi spesial nih kondisinya nih. Aduh itu mata cantik bener itu gokil. Gila. Enak gila nih pas ini. Kita coba nih, kita coba. Dikasih kan makanannya, gue makan. Aduh ini enak banget ini. Gimana cara mendeskripsikannya? Lo tau nasi goreng dok-dok nggak? Gue kan kuliah di Bandung ya. Di Bandung tuh banyak banget nasi goreng dok-dok gitu kan. Yang kadang mangkal, kadang keliling. Nah, nasi goreng itu kan rasanya khas ya. Tapi itu kan nasi goreng jalanan. Biasanya bentuk seperti itu di restoran, rasanya tuh turun gitu. Nah kemarin, si Jojo tuh masak nasi goreng, nikmatnya kayak gitu bahkan lebih. Gue sampai bingung sendiri. Anjing ini enak banget, sumpah enak banget. Cuman kan kasihan juga ya kalau tiap kali kita datang ke sana, giting dulu dong sebelum masak buat saya. Tapi itu enak banget lah. Terus pulang istirahat. Besoknya gue diajak makan dulu. Kalau gue nggak salah ya, bener nggak gue? Kayaknya ya diajak makan dulu. Terus mereka ngajak gue ke Rock and Roll Hall of Fame. Gue sebelumnya mau bilang bahwa gue tuh bersyukur sekali bisa punya kesempatan untuk eksplor sebuah kota dan eksplor sebenarnya titik-titik turisti ya, artinya emang destinasi turis, tapi tetap menarik gitu. Kayak waktu gue di DC, seperti yang lu lihat di episode nggak tahu berapa itu kan gue ke African History and Culture Museum ya, African American History and Culture Museum. Dan itu keren banget museumnya. Nah pas gue diajak ke Rock and Roll Hall of Fame, gue juga kagum dengan, pada dasarnya itu museum loh. Museum itu. Kok bagus banget ya, bingung gue. Kenapa kok museum di Indonesia itu gak bisa bagus? Museumnya fokusnya sama sejarah sih. Dan swasta gak peduli sejarah, kayaknya ya. Kayaknya ya. Itu pembahasan kapan-kapan lah. Tapi di Rock and Roll Hall of Fame gue beruntung karena itu kalau gue nggak salah ada 6 lantai plus 1 yang ada di bawah gitu, di lower ground. Dan semuanya itu menyenangkan. Gue ngelihat banyak sekali. Waktu gue masuk pertama kali lagi ada perayaan, maksudnya di lantai bawah tuh eksibisi pertama yang gue lihat tuh adalah perayaan 50 tahun hip hop. Jadi ada segala macam memorabilia dari NWA, terus Public Enemy, terus Beastie Boys, terus Run DMC, terus Tupac, terus Biggie Smalls, terus Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Eve, dan masih banyak lagi lah. Habis itu baru masuk ke eksibisi The History of Rock and Roll. Dan mereka mulai dari blues, terus udah gitu sampai Beatles, sampai Rolling Stones, sampai Janis Joplin, sampai di Purple, tentunya Metallica, dan semua ada gitu. Gue ngeliat ada drumnya Lars Ulrich, terus gue ngeliat ada bajunya Sheryl Crow, terus gue ngeliat ada kostumnya Jackson 5, terus gue ngeliat tulisan tangannya Chuck D dari Public Enemy. Banyak banget lah, banyak, keren banget itu eksibisi. Habis itu naik ke lantai 2, karena lantai dasarnya itu adalah kantin dan juga gift shop. Lantai 2 gue lupa apa, lantai 3 kalau gue nggak salah lantai 2 tuh yang band deh. Ada namanya Garage, The Garage, di mana siapapun bisa ngejam pakai gitar, dan mereka ada satu ruangan itu kayak ruang latihan band gitu. Ada drum, ada gitar, ada keyboard,
ada mic. Terus orang bisa request lagu, jadi mereka punya staffnya 2, mereka bisa request lagu, nanti lagunya dimainin. Kebayang nggak? Jadi siapapun boleh nyoba, kayak Jojo bilang, saya bisa main drum, akhirnya Jojo main drum. Terus staffnya ada yang satu main gitar, staffnya yang satu main keyboard. Secara perempuan, saya mau dong nyanyi ini, oh ya silakan. Terus chord dan liriknya dioper lewat monitor ke Jojo, ke yang main keyboard, ke yang main bass, ke yang main gitar. Terus dia nyanyi kayak karaoke. Lalu orang kedua nyanyi lagu Let It Be dari Beatles, boomer langsung pada ngerapat, aki-aki, let it be gitu. Lucu banget deh. Terus udah gitu naik ke lantai berikutnya, gue lupa apa. Pokoknya mereka ada satu lantai itu kalau nggak salah Beatmaster atau beat apa. Jadi kita bisa bikin beat musik itulah. Terus ada satu lantai yang didedikasiin tentang penghargaan untuk masuk Rock and Roll Hall of Fame. Jadi tahun ini yang dapat itu kalau gue nggak salah tuh George Michael, Rage Against the Machine, dan ada beberapa nama-nama lain di induction untuk masuk Rock and Roll Hall of Fame. Terus gitu ada satu lorong siapa-siapa aja yang masuk Rock and Roll Hall of Fame. Terus ada kayak video inaugurasinya gitu ya, inductionnya. Salah satu yang gue tonton Eminem waktu dia bilang, saya mau ngucapin terima kasih. Terus dia ngucapin terima kasih sama semua rapper dan grup rap yang menginspirasi dia, dari alfabet A sampai alfabet Z panjang banget. Sampai LL Cool J di akhir berdiri. Gila, luar biasa lu, semua disebut sama lu gitu. Terus lalu yang juga paling menarik adalah eksibisi spesial yang paling atas mereka, yang dimiliki di Rock and Roll Hall of Fame itu saat itu adalah eksibisi spesialnya Bon Jovi. Nah, gue itu SD, SMP, SMA. Ini adalah masa-masa di mana Bon Jovi itu dominan sekali. Apalagi SD ya. SD kan zaman-zamannya Living on a Prayer gitu kan. Terus album Slippery When Wet, Bad Name, itu kan zaman-zaman gue SD tuh. SMP mereka rada nyantai dikit. Terus SMP kalau nggak salah keluar soundtrack, kayaknya keluar lagu soundtrack untuk film Billy the Kid deh, Young Guns, itu Bon Jovi tuh. Terus waktu gue SMP menuju ke SMA, mereka ngeluarin album Bed of Roses, itu album apa ya, gue lupa. Tapi segitu nama mereka naik lagi. Nah waktu gue SMA kelas 1, tahun 95, mereka datang ke Jakarta untuk pertama kali di Ancol. Saya nonton sama teman saya, sahabat saya almarhum Naldo, dan siapa lagi? Mungkin ada teman gue Jerry sama Mores, gue lupa deh. Tapi gue ingin tonton mereka. Nah, pas di eksibisi itu bukan cuma kita bisa ngelihat semua memorabilia Bon Jovi, di layar itu ada video-video mereka manggung. Salah satunya pas gue lihat, lah itu yang gue tonton tuh 1995 Jakarta. Anjing. Langsung perasaan yang aneh gitu. Gue berasa tua tapi tiba-tiba berasa muda juga karena gue inget lagi momen waktu gue nonton Bon Jovi. Setelah dari situ it was a wonderful experience. Setelah dari situ gue diajak apa ya? Kalau nggak salah sempat diajak ngopi bentar. Terus kami pindah ke ini ada si Ryan, salah satu staff di Shoni Ramen, itu juga punya ada pop-up gitu bersama dengan kolaborasi dengan sebuah bar. Terus mampir ke situ untuk nyobain dan enak makanannya. Kelar dari situ, kalau gue nggak salah, gue diajak ke Mason Creamery. Itu adalah tempat katanya Ryan, kalau summer itu bukan cuma summer, dan kalau summer itu adalah tempat es krim terus pakai pancake yang bulat-bulat itu, nggak lo, yang kayak ada di Indonesia juga ada tuh pancake bulat-bulat itu sambil makan es krim, enak banget. French fries-nya enak banget. Dan itu tempat yang udah lama banget. Tapi gue dikasih tau sama si Ryan, katanya kalau winter tempat itu berubah jadi hibachi atau jadi restoran sushi atau ramen kalau gue nggak salah. Lucu banget. Terus tadinya mau diajak makan burger, gak kuat gue bilang gak kuat gue kayak gue teler deh. Abis itu diajak pulang, tapi sebelum pulang gue mampir ke rumah Linda sama ke rumahnya Jojo, dijamu, terus kasih oleh-oleh, terus baru gue balik ke hotel.
Nah hari Rabu itu Selasa ya. Hari Rabu pagi gue diajak ke kota tuanya mereka. Jadi ada namanya adalah agak keluar dari Cleveland. Jalannya charming sekali, lucu banget. Jadi jalannya panjang gitu. Terus gue diundang atau diajak ke kedai kopi yang ada di situ. Terus ngobrol di situ. Kemudian setelah itu gue diajak ke Ishoni Ramen, tapi kali ini untuk makan sashimi dan nigirinya mereka. Dan sangar bos-bos ini kemarin baru nyangkul, sekarang udah di sini lagi. Ngeri. Dor. Pasti orang nggak percaya sama gue kalau gue bilang salah satu nigiri sushi atau experience makan sushi, termasuk sushi roll, paling enak yang pernah gue rasain. Umur gue 45 dan gue udah keliling dunia sampai Afrika. Salah satu yang paling enak adalah di Ishoni Ramen itu. Pasti lu kaget. Yang lu lihat kayak pernah lu lihat sebelumnya, pas lu rasain kayak nggak pernah lu cicip sebelumnya. Nigiri sushi aja pas lu makan, dan mereka ada kayak kebijakan gitu. Mereka kalau ngasih nigiri sushi gitu nggak boleh pakai apa tuh, kayak kecap hitam itu nggak boleh pakai kayak gitu, karena udah dikasih pokoknya semua bumbu udah ditaruh pas. Lu makan aja langsung, nggak usah dicocol-cocol lagi. Gue makan, enak banget, sumpah dah. Lu kalau misalkan lagi di Cleveland, A datang ke Rock and Roll Hall of Fame, B datang ke Ishoni Ramen. Beneran deh, gue aja bingung. Kata gue, kok enak banget ya? Terus gue ada satu lagi, Bang Manji masih muat nggak katanya? Masih mau makan lagi nggak? Disiapin sama Ryan, sama satu lagi siapa namanya gue lupa. Gue ingat, gue tahu namanya tapi gue lupa. Disiapin kayak sushi roll gitu, dan itu menu nggak ada makanannya. Jadi gara-garanya ada satu pelanggan mereka, namanya siapa gue lupa, ngomong, Jojo, masakin gue apapun udah terserah, gue percaya sama lu gitu. Terus Jojo berkreasi aja gitu, pas dimakan, anjing enak banget. Nah itu yang gue makan tuh. Tidak ada di menu, sekali lagi, off menu. Persis kayak waktu gue ke Copper Moon itu. Tapi itu rasanya enak banget, saking enak ya, sampai diem gue. Dikasih, gue makan, diem gue. Sebelumnya gue ngomong, ngoceh mulu sambil makan ngoceh. Pas dikasih, pas gue makan pertama kali, diem gue. Diem karena gue lagi bingung, ini tuh ada apanya ya? Sambil makan tuh mikir, ini ada apanya sih gitu. Karena enak banget. Sampai 90% gue makan baru gue mulai ngomong, enak banget ini gitu. Saking enaknya bingung gue. Nah, mereka berdua ini adalah entrepreneur yang menarik. Jadi si Jojo sama si Linda ini udah istilahnya malang melintang di dunia kuliner. Mereka datang ke Amerika Serikat pertama kali waktu mereka masih pada muda, 17 apa. Jojo duluan, terus tadinya mereka di LA, terus tadinya mereka kerja di restoran gitu. Lalu mereka memutuskan kayaknya mereka mau wirausaha. Bermodalkan dari menjadi karyawan, dari bos-bos yang nyebelin, mereka jadi merasa tahu kalau gue jadi bos suatu hari gue pengennya seperti ini. Nah mulailah tuh mereka buka di mana gue lupa pertama kali. Habis itu mereka pindah ke Denver untuk buka food truck gitu. Lalu mereka memberanikan diri untuk pindah ke Cleveland. Di Cleveland, mereka kena hajar pandemi ketika mereka baru buka. Tapi setelah itu mereka bounce back, terutama ketika bisa diizinkan untuk kayak pesan untuk dibawa gitu ya, untuk to go, untuk dikirim. Mereka cerita saking panjangnya pesanan, si Bonnya itu pesanannya itu sampai jatuh ke lantai gitu saking banyaknya. Nah, karena mereka oke dalam berwirausaha, mereka udah punya 2 tempat. Yang satu lagi Ishoni Poke Bar kalau nggak salah namanya. Pokoknya Poke gitulah. Dan mereka dalam proses untuk membuka tempat ketiga mereka. Dan gue diajak ke tempatnya. Tempatnya kayak rumah gitu, lucu banget, ada area outdoor seatingnya. Terus gue bilang, gede banget ini tempat. Lalu gue banyak ngobrol sama mereka, dan sebenarnya ya ceritanya tuh bisa banyak banget, dan gue ngobrol banyak banget. Ini
perjalanan ke Cleveland ini salah satu perjalanan paling sekali lagi fulfilling gitu, karena gue dapat stand up-nya, gue dapat kuliner enak, gue dapat jalan-jalannya juga ke Rock and Roll Hall of Fame, tapi gue juga dapat banyak wawasan soal bisnis. Gue udah ngobrol gitu sama mereka terkait, gue baca artikel yang bilang bahwa 9 dari 10 restoran tuh tutup. Itu terdengar mengerikan ya. 9 dari 10 restoran itu tutup. Alasannya adalah karena rata-rata restoran didirikan sama chef, dan chef nggak tahu caranya berbisnis. Bisnis yang sukses, antara chefnya belajar bisnis, atau chefnya bermitra dengan pebisnis. Tapi chef dan pebisnisnya juga mesti klop. Karena kalau pebisnisnya cuma pengen profit doang, nggak akan jadi tuh. Dan kalau chefnya cuma mau egonya doang yang maju, tanpa mau mikirin bisnisnya, itu juga nggak maju. Jadi benar-benar mesti klop. Dan gue belajar banyak soal itu, karena gue ngerasa sebagai seorang entertainer, level gue dengan gue sebagai seorang pebisnis, itu memang rada jauh. Dan tercitra dari apa yang pada akhirnya terjadi di Comika. Makanya sekarang ada Daniel yang adalah bisa disebut serial entrepreneur gitu. Dan Daniel berusaha untuk ngerapihin kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakukan dulu. Tapi itu segitu gue belajar banyak soal berwirausaha itu seperti apa. Gue merasa salah satu yang menarik dari obrolan kami adalah waktu Ryan itu pop up. Jadi di Amerika Serikat itu ada sesuatu yang disebut pop up. Ini cukup lazim. Gue juga di .id weekly vlog yang keberapa ya, yang gue pernah datang ke pop up-nya kaki 5 NYC. Ada kok di awal-awal banget. Dimana kalau lu punya brand, lu punya restoran nih misalkan, atau jangan punya restoran deh, lu mau memulai kewirausahaan kuliner gitu misalnya, misalnya lu buka pecel lele NYC, belum ada tempat, lu punya menu, lu punya ide, pengen restorannya suatu hari seperti apa, tapi lu belum punya tempat. Nah, yang biasanya lu lakukan adalah lu melakukan pop up, yang berarti lu kerjasama sama sebuah tempat untuk membiarkan lu jualan makanan di situ. Yang terjadi kayak Ryan kemarin, Ryan bawa kayak namanya apa ya, gue lupa deh. Nama jenis makanannya apa sih? Pokoknya ada disebutnya apa sih? Gue lupa, pokoknya kayak kalau gue sebut pasti lu tahu. Atau kalau lu tulis gue pasti dengar. Pokoknya gue ngeh. Pokoknya makanan tapi sedikit-sedikit gitu. Tapi setiap item itu spesial sekali, unik sekali. Namanya apa gue lupa. Tapi intinya adalah, ya misalkan gue punya menunya adalah pecel lele gitu misalnya. Gue kerja sama dengan misalnya bar. Karena bar itu nggak jual makanan, barnya jual minuman. Barnya berharap kolaborasi dengan gue di sebuah pop-up itu bisa ngebantu ngangkat penjualan minumannya dia. Kurang lebih seperti itu. Atau kayak misalkan gue punya pecel lele NYC, terus gue kolaborasi misalkan sama tempat es krim lah. Berharapnya setelah orang makan sih itu mereka pesan es krimnya. Tentu ini di hari-hari yang bisnisnya lagi slow lah kurang lebihnya. Terus gue berpikir, di Indonesia kok nggak ada ya kayak gitu ya. Terus dalam obrolan kami terungkaplah bahwa di Indonesia, dan ini bukan hanya di kuliner ya, di banyak industri, itu masih ada kecenderungan untuk apa istilahnya, takut rugi gitu. Takut kalah, takut rugi, nggak mau kolaborasi. Sementara kalau di Amerika Serikat, lu bisa buka tempat ramen di sini, lalu 2 tempat berikutnya ada tempat ramen, dan nggak ada yang berantem. Karena masing-masing mempunyai pasarnya masing-masing. Dan gue lagi-lagi berkaca dengan stand up comedy, gue bilang, itu mirip banget sih dengan situasi yang terjadi di stand up comedy saat ini. Sampai dengan saat ini, kalau misalkan gue bikin show hari Sabtu, terus misalnya Radit bikin show hari Jumat, selalu ada aja anggapannya, baik dari masyarakat ataupun dari stand up comedian-nya, ada anggapannya kalau antara Radit pengen ngegagalin dagangan gue atau gue pengen ngegagalin dagangannya Radit.
gue tuh sampai sekarang masih suka bingung, kenapa mesti gitu sih? Kenapa selalu dianggap harus bersaing dan rebut-rebutan customer gitu? Mau sampai kapan kayak gini? Karena masing-masing punya pasar. Gue punya fanbase, Radit punya fanbase. Tentu akan ada yang berpotongan, tapi akan ada juga yang enggak gitu. Ada orang yang suka Radit dan ngerasa gue nggak lucu, ada yang suka gue dan ngerasa Radit nggak tahu lucunya di mana. Ada yang di tengah-tengah. Tapi fokus kita kan adalah kita ngebangun brand kita. Gua berusaha untuk jujur dengan stand up gua, sehingga perspektif orang terhadap brand Panji seperti ini. Radit juga melakukan hal yang sama supaya terbentuk brand image dan brand positioningnya. Dengan itu orang-orang jadi punya fanbase masing-masing. Itu satu. Yang kedua, mau sampai kapan? Masa hari Jumat, hari Sabtu dianggap rebutan pasar? Kapan kita punya kota seperti New York? Sebagai konsumen, gue memposisikan diri sebagai konsumen. Gue happy banget di New York. Bayangin, setiap hari ada 60 acara stand up. Senin, setiap hari ada 60 acara stand up. Gue bisa memilih acara stand up manapun yang gue mau. Ya tentu Jakarta atau Surabaya ataupun Bandung ataupun Jogja ataupun kota-kota lain, Medan, Makassar, nggak perlu ada 60. Tapi kan happy kan kalau misalkan sehari ada 5 acara stand up. Setiap harinya. Sebagai pencinta stand up, gue jadi punya pilihan gitu. Sebagai komika, sebenarnya jadi punya tempat untuk manggung sering gitu. Tapi gimana coba kita mau ada satu hari banyak acara stand up? Orang 2 hari yang terpisah aja dianggap mau rebutan customer, kata gue. Menurut gue ya, itu tuh masih kerdil sekali cara berpikirnya. Takut banget. Kerjanya tuh nunjuk orang lain sebagai alasan dia gagal atau kalah. Padahal ada di dia sendiri. Lalu lu sendiri nggak ngebangun brand lu. Lu sendiri nggak ngebangun fanbase lu. Kalau lu ngebangun fanbase, lu punya brand, orang akan ngikutnya ke lu. Sekarang kita jujur-jujuran aja. Misalnya AW, AB, sama Frimawan. Manggung di hari yang sama, kapasitasnya 100, harga tiketnya sama. Pasti sold out semua itu. Karena AW sebagai komika nggak sama dengan AB sebagai komika, nggak sama dengan Frimawan sebagai komika. Sekali lagi, tentu ada yang perpotongannya, tapi akan ada punya fanbase masing-masing. Mau sampai kapan coba? Yang lu perjuangin apa? Gue suka bingung tuh sekarang komika-komika yang bilang, udahlah nggak usah banyak stand up comedian, ntar jobnya habis. Lah, aneh banget. Tahu nggak waktu zaman gue masih di Jakarta, orang-orang kan komika-komika bercandanya adalah job diambil Panji semua nih, gitu kan? Atau kalaupun ada job masuk ke gue karena duitnya nggak masuk ke Panji, gitu kan? Gue tinggal di New York 2 tahun, masuk tahun ketiga, pada masih nggak punya job juga. Gue lihat-lihat mereka, padahal udah nggak ada guanya. Kenapa? Karena kerjanya nunjuk-nunjuk orang lain, salah orang lain mulu, nggak pernah salah dirinya sendiri. Oh, gue belajar banyak dari dunia kuliner, happy gue. Baru hari itu gue pulang, nyampe rumah, Kemis, ini drama baru. Kemis, gue ngurus visa Schengen gue. Jadi, di bulan September, itu kan gue rencananya mau ke 7 kota di Eropa. Paris, Brussels, Paris, Brussels, Amsterdam, Köln, Almer, Stuttgart, Berlin. 7 kota. Agustusnya gue di Indonesia. Jadi gue mesti ngurus visa dari Juli. Kenapa gue nggak ngurus visanya di Jakarta ketika Agustus gue kesana? Karena visa O1 gue juga harus diperpanjang. Kan visanya diperpanjang per tahun. Ini perpanjang terakhir nih. Ketika mau perpanjang visa, gue kirim nih, gue drop ke US Embassy. Prosesnya 2-3 minggu, baru visanya dibalikin. Kalau kemudian gue masuk ke kedutaan Jerman misalnya untuk visa, nggak akan keburu, karena di situ 2 minggu sendiri. Sementara 1 September gue harus sudah di New York karena anak-anak sekolah 4 September atau 3 September gue lupa. Jadi gue ngerjainnya di Amerika Serikat. Mumpung Juli gue bisa. Dapat tuh gue dapetin tanggal untuk ngurusi visa Schengen tersebut dari 2 bulan sebelumnya. Semua dokumen tuh udah lengkap. Gue ngeprint semua yang dibutuhkan,
Lebih dari yang dibutuhkan gue print semuanya. Semua syarat-syaratnya udah lengkap. Gue nyampe sana, gue masukin, sudah ngeliat. Lah ini visa O1 lu berakhirnya 13 apa 15 September. Terus gue bilang iya, tapi Agustus gue sebenarnya pengen perpanjang. Terus dia bilang gini, ini nih nggak akan diterima sama kedubes Jerman. Secara prinsip gini, lu kan masukinnya sekarang ke kedutaan Jerman. Kedutaan Jerman akan ngelihat, lah ini visa US-nya matinya 13 September, tapi dia balik ke New York-nya 30 September. Ini bisa-bisa nih anak ditolak. Nggak bisa masuk US, dimembalin balik ke Jerman. Akhirnya gue nyangkut dengan manusia ini, nggak tahu mau diapain. Wah nggak bisa nih, kita tolak visanya. Terus gue bilang, tapi kan Agustus gue mau perpanjang. Terus dia tanya, ada surat yang menandakan bahwa lu akan perpanjang dan lu pasti akan dapat perpanjangan nggak? Nggak ada sih. Terus gue bilang, oh ya udah kalau gitu. Jadi apa yang bisa gue lakukan? Perpanjang dulu visa O1 lu, baru kemudian lu apply lagi untuk visa Schengen. Tapi nggak akan keburu untuk perjalanan di September. Jadi bersama dengan ini gue mau ngasih tahu kepada semua orang yang tadinya menonton di kota-kota tadi, besar kemungkinan nih jadinya November, minggu ke-1 sampai minggu ke-2. Dan gue nggak tahu apakah 7 kota itu masih mau di November. Bisa jadi pada nggak mau, bisa jadi cuma 1. Tapi gue berencana mau tetap ke Jerman, karena sebenarnya gue tuh ngincer, gue tuh udah DM sama sebuah comedy club di Frankfurt. Gue tuh pengen banget nyobain stand up di comedy club Eropa sebenarnya. Ada beberapa yang gue DM yang nyaut cuma yang di Frankfurt. Jadi gue akan mengusahakan untuk tetap ke sana sih, one way or another. Tapi kalau dibilang bete juga sebenarnya. Karena ternyata 10,000 hour itu yang diniatkan sebagai cara gue memulai proses belajar dan ngebangun karir, ternyata yang gue pelajari bukan cuma dari sisi stand up-nya doang, tapi dari sisi hal-hal seperti ini. Udah, terus hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu, gue nyantai saja di rumah. Hari Jumat gue lari. Karena gue nggak betah, nggak lari. Gue kan ada masalah sama jet lag terkait sama fisik gue dan terutama jantung gue. Tapi gue pada saat yang bersamaan juga ngerasa, ini kelamaan nih gue nggak lari nih. Akhirnya gue paksain untuk lari. Dan gue bangga, gue berhasil maksa diri gue untuk keluar dan berolahraga. Walaupun badan gue ternyata bilang, belum siap. Sesudah itu, udah Sabtu Minggu gue cuma nyantai di rumah. Baca buku, main handphone, bikin podcast. Udah deh. Segitu aja dari gue, terima kasih banyak. Ini video yang cukup panjang. Moga-moga ada manfaatnya. Gue tahu banyak yang nungguin ini setiap Senin. Dan kita ketemu di Senin depan di .id Weekly Vlog selanjutnya. Thank you. Bye. Tapi inilah mungkin yang dimaksud juga dengan 10,000 hour tour. Proses, tapi bukan cuma proses dalam menulis joke dan perform joke, proses menjadi seorang seniman yang mau punya karir internasional. Gue mesti belajar yang kayak gini-gini. Jadi gue pribadi udah pernah ngalamin ini berkali-kali sih. Waktu gue Mesake Bangsa World Tour, trip US gue mundur sekitar beberapa 5-6 bulan karena urusan visa. Waktu juru bicara gue nggak jadi ke Shanghai. Terus ada juga yang mundur karena urusan visa juga. Jadi buat gue pribadi bukan hal baru, tapi ya tetap karena ini gue ngerjain sendiri dulu kan sama manajemennya, jadi nggak baru tapi tetap sebel. Nggak semuanya di .id Weekly Vlog positif guys, diam. Berisik. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City
bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City, tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.